Guys, kalian udah tahu belum berita tentang mantan Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Peter Gonta, yang memberikan pernyataan mengejutkan tentang sudut pandang dia terhadap tim nasional saat ini. Melalui akun Instagramnya, Bapak Peter Gonta mengeluarkan unek-uneknya, guys. Ada 8 poin penting yang beliau tulis di situ. Tapi dari sekian banyaknya poin, gue menyoroti poin nomor 3. Di mana beliau di situ menulis, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Jawabannya, saya malu. Saya jelas tidak malu. Ngapain malu? Wong itu sah kok, secara FIFA sah resmi. Jadi apa yang malu gitu? Malu itu kalau tragedi Kanjuruhan itu diberitakan seluruh dunia, itu malu. Malu itu kalau dibantai 10-0 lawan Bahrain, itu malu. Iya. Tapi kenapa Pak Peter dulu nggak malu? Mana suaranya? Kenapa kicep? Itu yang jelas-jelas memalukan. Tragedi Kanjuruhan, terus dibantai 10-0 lawan Bahrain. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman semua, kemarin itu saya buka lagi scroll tentang berita, kira-kira berita apa ya yang terupdate, dan ada satu berita yang menarik perhatian saya tentang seorang mantan dubes RI untuk Polandia yang mengkritik perkembangan sepak bola Indonesia. Namanya adalah Peter Gonta. Nah, maaf kalau saya salah sebut nama ya. Beliau mengkritik bahwa perkembangan sepak bola Indonesia itu adalah palsu. Dan beliau juga mengkritik tentang PSSI yang menaturalisasi beberapa pemain untuk membela timnas. Katanya, para pemain yang dinaturalisasi ini memiliki kewarganegaraan ganda. Aduh, ini sangat-sangat krusial sekali. Ini adalah tuduhan yang sangat serius sekali. Ini berawal dari rasa malu beliau karena diejek oleh temannya. Katanya sih temannya mengejek perkembangan sepak bola Indonesia dan juga PSSI yang menaturalisasi pemain-pemain yang ada ya. Oke teman-teman, langsung saja kita melihat bagaimana respon dan tanggapan masyarakat tentang hal ini ya. Guys, kalian udah tahu belum berita tentang mantan Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Peter Gonta, yang memberikan pernyataan mengejutkan tentang sudut pandang dia terhadap tim nasional saat ini. Melalui akun Instagramnya, Bapak Peter Gonta mengeluarkan unek-uneknya, guys. Ada 8 poin penting yang beliau tulis di situ. Tapi dari sekian banyaknya poin, gue menyoroti poin nomor 3. Di mana beliau di situ menulis, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Jawabannya, saya malu. Menurut gua, ketika Bapak menulis seperti itu adalah hak Bapak. Di sini gua ingin memberikan pernyataan dari sudut pandang gua terkait statementnya Bapak. Menurut gua gini ya Pak, 9 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI, kita nggak perlu malu Pak. Kenapa? Karena ini bukan hal ilegal. Ini adalah hal resmi yang disetujui oleh FIFA. FIFA itu merestui hal tersebut. Bahkan bukan cuma Indonesia yang sudah melakukan hal ini. Negara-negara maju tentang sepak bola di luar sana itu sudah banyak yang melakukan. Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, itu negara-negara yang juga melakukan sistem naturalisasi. Jadi ini bukan hal ilegal. Dan menurut gua, kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu malu terkait hal ini. Ada pelatih bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus dia gak akan pernah sakit hati. Dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing. Aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Banyak pemain asing aja bangga. Udah gitu hasilnya pun seri semua. Gak ada menangnya. Bedanya apa?
Kayak gitu masih mendukung timnas Indonesia. Aduh. Berpikir ulang lah. Eh, kau yang Iya. berpikir ulang. Pemain timnas itu ya udah pemain Indonesia semua. Mereka punya Iya, paspor betul. Indonesia, berarti orang Indonesia. Betul itu. Nggak mau tahu dari mana dia, yang penting udah paspor Indonesia, berarti orang Indonesia, wajib membela Indonesia. Betul sekali. Sampai sini kau teman-teman. paham? Belum juga. Kau punya KTP negara mana? KTP wilayah mana? Berarti kau penduduk situ. Kalau orang itu udah punya paspor Indonesia, berarti punya orang Indonesia. Udah jadi warga negara Indonesia, wajib membela negara Indonesia. Tamparang. Paham? Dah, paham kau? Itu aja. Saya yakin tidak semua orang tidak setuju dengan naturalisasi. Tapi seyogyanya naturalisasi ini diimbangi dengan pembinaan usia dini yang baik, Betul. sehingga keduanya bisa berjalan beriringan, dan muaranya nanti di tim nasional kita akan bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang kuat, gabungan dari pesepak bola lokal yang berkualitas, yang disisipi oleh beberapa pemain naturalisasi yang juga berkualitas. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, Nah, selama itu dia tuh, membawa dengerin. nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tolong untuk Bapak yang terhormat Peter Gonta, mantan menteri kita ya. Kalau Bapak nggak tahu bola, Bapak diem aja ya. Lah, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Mohon maaf Bapak, saya tidak malu, saya bangga. Karena mereka bukan pemain asing Pak, mereka pemain diaspora. Mereka memiliki darah Indonesia. Dan apa salahnya sih mereka membela timnas Indonesia? Ya karena mereka cinta terhadap Indonesia. Orang tuanya ada yang orang Indonesia, nenek kakeknya ada yang orang Indonesia, dan mereka terbukti mencintai Indonesia. Dan Bapak Peter Gonta ini nih bilang, saya rasa dia rasa katanya mereka mempunyai dua paspor. Bapak tolong ya, sejak kapan Indonesia memperbolehkan mempunyai dua paspor? Sejak kapan? Ketika mereka udah diambil sumpah, terus ya udah dinaturalisasi, mereka otomatis kan hanya mempunyai satu paspor Indonesia, karena aturan Indonesia tidak memperbolehkan mempunyai dua paspor Pak. Tolong ya, tolong Pak. Jadi kelihatan kan itunya. Terus Bapak Peter Gonta yang terhormat ini bilang, apakah tidak lebih baik apakah tidak dengan proses pembinaan di usia muda? Bapak, kalau kita nunggu pembinaan di usia muda, kita harus nunggu berapa tahun untuk berprestasi Pak? Sepak bola kita itu udah rusak dari akar-akarnya. Tolong ya, untuk memperbaiki sepak bola kita mungkin kita butuh puluhan tahun. Jadi jalan tengah dan jalan pintas yang harus kita ambil ya dengan naturalisasi. Toh mereka juga mempunyai darah Indonesia. Mereka pemain diaspora. Mereka mempunyai orang tua, nenek kakeknya orang Indonesia. Apa salahnya anak bangsa ini kembali untuk membela tanah air? Mereka ini anak bangsa Pak. Mereka bukan bangsa asing. Tolong Pak, jadi kelihatan kan itunya. Isu ini sangat serius sekali. Saya tidak tahu apa maksud, tujuannya apa beliau menyampaikan hal seperti itu ya. Saya tidak tahu alasan dibalik semuanya. Apakah beliau punya agenda pribadi atau bagaimana? Tapi ada sebuah poin yang harus kita lihat di sini ya. Beliau bilang bahwa dia malu dengan sepak bola Indonesia sekarang atau PSSI sekarang yang memiliki 9 pemain asing yang dinaturalisasi. Dan yang kedua itu
beliau bilang para pemain ini memiliki kewarganegaraan ganda. Saya yakin sekali bahwa setiap pemain lokal yang ada itu sudah diberikan kesempatan. Sudah diberikan kesempatan juga untuk membuktikan apakah mereka ini sudah bisa membela timnas atau belum. Ini pemain-pemain yang dicari adalah sesuai kebutuhan PSSI untuk membela timnas. Apalagi ini levelnya adalah kualifikasi Piala Dunia nih. Otomatis lawan-lawan yang kita hadapi nanti itu kan semuanya sudah dipertimbangkan. Apakah pemain-pemain kita itu sudah memenuhi standarnya atau belum? Fisiknya bagaimana? Kita contoh beberapa hari yang lalu lawan Australia. Bagaimana pemain-pemain dari Australia gempur pertahanan timnas habis-habisan. Tapi kita lihat bahwa anak-anak dari timnas kita itu bermain sangat luar biasa. Meskipun mereka bertahan, tapi mereka menunjukkan kualitasnya. Salah satunya adalah Rizky Ridho. Saya sangat suka sekali dengan pemain ini yang kalau kalian nonton permainannya Rizky Ridho itu top dah. Itu adalah pemain lokal, tapi dia bisa membuktikan kalau dia layak untuk berada di timnas senior. Buat saya, naturalisasi pemain yang berdarah Indonesia itu sesuatu yang biasa. Dan negara-negara yang memiliki sepak bola maju pun mereka melakukannya. Kita lihat Prancis kemarin kan kita sudah lihat bagaimana penjelasan tentang hampir semua pemain di Prancis itu adalah pemain naturalisasi dari Afrika. Negara kita itu tidak memperbolehkan siapapun warga negaranya itu memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu. Berita gembiranya guys, mungkin bulan 10 nih, bulan Oktober ini mungkin kita akan dapat lihat Mes kabar dan bagus nih. Eliano mungkin debut untuk timnas Indonesia. Ini yang aku sukakan dan ini adalah berita gembira yang saya ingin lihat untuk timnas Indonesia, dan saya tak ada dapat lagi berita pasal penyerang baru untuk keturunan timnas Indonesia. Saya masih dapat, tapi rasanya mungkin saya nak player ni jugalah oleh Romeni lah. Saya dah cakap siapa yang follow saya, dia tahu saya nak striker oleh Romeni. Tapi tunggulah guys, kita pun tak pasti sangat. Oleh Romeni ni dia pun tak nak je. Tapi insyaAllah guys, ni Pak Erick Thohir bos. Pak Erick Thohir janjikan akan bawa siapa saja yang akan mampu menjadi timnas Indonesia. Awak teruskan support dan jangan pernah mengalah. Ayo Garuda, terbang tinggi. Assalamualaikum. Pak. Itu gimana Pak pemain diaspora yang masalah paspornya? Ini langsung dijawab nih. Kita ini bingung ya. Oke. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Iya betul itu. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu, dan dengan isu-isu yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Nah, saya juga masih seperti itu yang terjadi gitu. Ya, bisa kami jelaskan nih. Yang pasti pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Betul itu, bahkan Pak. Ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu loh. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA.
pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Dan yang pasti, ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya ini jawabannya Indonesia. Sangat bagus sekali. Udahlah, nggak usah buat kontroversi yang nggak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. Betul. Contoh Jepang, bos. Asli pribumi, permainannya gila. Ini saya suka. Maksudnya yang asli pribumi itu yang mana? Ini, kiper ini. Oh ada ya, pribumi Jepang tuh dengan warna kulit begitu. Terus permainan gila tuh maksudnya apa? Yang kemarin menang 7-0 lawan Cina, terus menang 5-0 lawan Bahrain. Itu karena apa? Kosong nggak kebobolan. Karena kipernya jago. Apakah ini pribumi? Hah? Jadi gimana ini? Maksudnya kalau mau berpendapat tamparan ya, yang observasi dulu. Tamparan yang jangan bagus langsung sekali. ngotot. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah itulah yang kita perbaikin sekarang kan nasionalisasi. Itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Iya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ya, ada pemain U17 kita, U20 kita kemarin bapak ibunya dari mana ya? Dari Kalimantan Selatan, kan? Tapi bapak ibunya kan orang Afrika. Afrika ya. Siapa namanya? Sudan. Bapak ibunya Sudan, lahir di sini. Punya KTP, punya dia orang apa ya? Ya orang kita udah lahir di sini gimana ya kan? Nah jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan? Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah ini nggak bisa, ya. Memang sepak bola ini rumit, perlu diperbaiki. Gitu. Sekarang saya tahu kali teman-teman semua sudah mengerti tentang isu inilah. Saya tahu kalau mau dijelaskan panjang lebar juga teman-teman lebih paham daripada saya tentang sepak bola Indonesia ini. Dan penjelasan dari kedua tokoh dari PSSI ini sudah cukup untuk mewakili kita semua. Untuk orang-orang yang selalu menyindir-nyindir, bacotnya banyak terlalu untuk sepak bola Indonesia. Apa susahnya sih melihat masyarakat Indonesia itu senang? Melihat masyarakat Indonesia itu bahagia dengan sepak bola ya Indonesia yang sudah maju. Apa susahnya sih membiarkan masyarakat Indonesia itu bahagia? Toh masyarakat Indonesia itu tidak mengambil hak kalian itu loh. Kita sudah lihat masyarakat Indonesia itu lagi senang-senangnya dengan sepak bola Indonesia yang berkembang, yang lagi ikut kualifikasi Piala Dunia. Ini loh jarang-jarang kita nikmati. Tapi kalian coba untuk menghancurkan. Aduh.
Kalian mah enak kritik. Setelah selesai kritik, kalian kan bisa pergi kemana-mana saja. Sesuka hati, kalian banyak uang. Tapi kami masyarakat Indonesia, sepak bola Indonesia perkembangan sekarang itu adalah hiburan buat kami. Janganlah please, jangan merusak kebahagiaan masyarakat kecil hanya untuk kepentingan agenda pribadi kalian. Kinerja Pak Erick Thohir, pelatih, anak-anak yang sedang bermain, mereka itu membawa nama besar Indonesia, bukan membawa nama pribadi. Mereka itu membawa nama besar Indonesia loh. Untuk membanggakan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Persetan lagi, dia mau dari negara mana, mau dari manapun itulah. Entah ikut legendnya sepak bola Indonesia, BP, mau dari planet manapun itu ya. Selagi dia membela negara Indonesia, kita patut dukung. Halo teman-teman fans akal sehat. Hari ini ada postingan yang cukup viral, yaitu postingannya Peter Gonta. Mari kita bedah ya satu persatu. Saya sungguh galau, saya akan posting status yang akan buat follower saya marah. Tapi tidak apa-apa, karena saya mau menjaga martabat bangsa saya. Cie, si paling martabat dong. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nomor 1. Apakah Anda cinta PSSI? Kalau saya sendiri belum, masih proses. Karena apa yang dilakukan PSSI sebelumnya itu banyak kacaunya gitu loh. Ini lagi perbaikan. Jadi saya belum cinta. Oke, kita lihat prosesnya dulu. Yang pertama. Yang kedua, apakah Anda cinta bangsa? Ya jelas. Ya, itu harga mati. Nomor 3, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya tidak akan malu sama sekali. Jelas tidak malu. Ngapain malu? Wong itu sah kok. Secara FIFA sah resmi. Jadi apa yang malu gitu? Malu itu kalau tragedi Kanjuruhan itu diberitakan seluruh dunia, itu malu. Malu itu kalau dibantai 10-0 lawan Bahrain, itu malu. Iya. Tapi kenapa Pak Peter dulu nggak malu? Mana suaranya? Kenapa kicep? Itu yang jelas-jelas memalukan. Tragedi Kanjuruhan, terus dibantai 10-0 lawan Bahrain. Nggak usah jauh-jauh, kemarin rumput GBK itu kayak kandang sapi ya kan? Grunjal-grunjul nggak jelas, itu malu. Malu kok. Ada pemain naturalisasi bela timnas, mainnya bagus lagi. Terus nomor 4, apakah kita bangsa yang besar? Saya rasa demikian. Ini. Yang selalu didengung-dengungkan politisi, pejabat bahwa kita adalah bangsa yang besar. Rakyat kita banyak. Betul fisiknya. Orangnya banyak. Tanahnya luas, lautnya banyak, betul. Tapi kan kualitasnya nggak besar. Kita harus sepakat itu. Kualitas orang-orang kita itu tidak sebesar dengan fisiknya, tidak sebanyak fisiknya. Dan itu kebanyakan karena ya kalian-kalian ini pemegang jabatan, pemangku jabatan yang tidak amanah. Kita rakyatnya yang dijadikan selalu jadi bahan, wah ini bangsa besar. Kita tidak bangsa besar secara kualitas. Bangsa besar cuma fisiknya doang. Ya buat apa gitu loh. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang dimaksud besarnya itu apa gitu loh. Kalau tanahnya iya, banyaknya masyarakat iya. Tapi kalau kualitas ya kita lihat sendirilah. Nggak usah dijawab ya kan. Nomor 5. Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara? Karena mereka mempunyai 2 paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Saya tahu. Jawaban saya, tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting mereka main pakai jersey timnas, sah oleh FIFA,
dan kita menang. Selain itu saya tidak sangat mewakili masyarakat Indonesia. Karena ya kita negara yang lagi tertatih-tatih sepak bolanya, ngapain mikirin kayak gitu. Itu loh, sekali lagi Kanjuruhan, mana suaramu? Dibantai 10-0 lawan Bahrain. Rumput GBK tadi malam kayak gitu. Kok sejauh ini nomor 5 itu? Nomor 6. Apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negaranya begitu saja? Saya rasa tidak. Ya tidak juga nggak apa-apa, bodoh amat gitu loh. Itu haknya mereka gitu. Ngapain ngurusin kayak gitu? Itu malah kayak Anda itu malah kayak ibu-ibu kompleks yang iri dengan hal-hal remeh seperti itu gitu. Wah, lihat tetangganya beli mobil terus julid. Nggak masuk akal. Nomor 7, apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda sampai dengan dewasa? Saya rasa demikian. Yang nomor 7 itu nggak usah dijawab. Semua orang yang punya akal ya pasti seperti itu. Pertanyaannya, kalau memang kamu seperti itu Pak Peter, kenapa Anda tidak pernah bersuara tentang kondisi sepak bola kita gitu? Kenapa ngerecoki timnas tidak nyambung? Tidak nyambung. Mana suaramu Pak Peter tentang Copa Indonesia yang tidak pernah ada atau sudah lama nggak ada? Itu kan salah satu kompetisi untuk membina lokal kita gitu. Copa Indonesia yang jelas-jelas seluruh dunia, terutama negara yang maju sepak bolanya, itu pasti ada Copa, pasti. Tapi malah Piala Presiden, piala yang pramusim, itu yang malah diistimewakan dengan hadiahnya yang gede banget. Terus klubnya juga nggak banyak gitu loh. Mana suaramu? Enggak. Yang diserang timnas terus gitu loh. Nomor 8. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Saya malu. Berarti menurut si Peter Gonas ini tadi malam imbang lawan Australia, imbang lawan Arab itu memalukan. Bayangkan, itu merendahkan martabat bangsa. Menurut Pak Peter itu yang tadi malam kemarin itu berjuang sampai kita teriak-teriak pemain sampai tetes peluh penghabisan, itu merendahkan bangsa. Sementara peristiwa Kanjuruhan ratusan nyawa mati, nggak ada tuh sampai ada merendahkan martabat bangsa. Padahal jelas-jelas direkam di seluruh dunia, diberitakan. Nggak ada tuh yang merendahkan martabat bangsa, itu nyawa loh. Kita dibantai 10-0 lawan Bahrain, diberitakan di seluruh dunia. Sampai detik ini catatan itu masih ada. Nggak ada tuh martabat-martabat. Ente tuh martabak kali, bukan martabat. Sebel loh. Saya marah karena diejek oleh seorang teman asing saya yang saya usir dari kantor saya karena mencemukan PSSI. Aku nggak percaya drama itu lebay. Aku yakin itu nggak ada, itu cuman halu ente doang. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Toh sampai detik ini nggak ada media-media besar asing yang memberitakan bahwa Indonesia itu memalukan karena pakai naturalisasi. Yang ada malah Kanjuruhan itu yang aku sebutkan tadi, itu yang memalukan. Jadi ya lagi-lagi menyedihkan. Ya ini kondisi negara kita ya kan, timnas lagi maju ada aja orang-orang yang sok-sokan atas nama bangsa, atas nama martabat, ternyata setelah kita bedah kacau kan. Yang sudah bisa dengar sendiri bagaimana tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia yang saya pikir mereka sangat mewakili perasaan kita juga. Saya pikir mereka sangat lebih peduli tentang sepak bola Indonesia daripada Bapak Peter. Karena analisis para masyarakat Indonesia ini lebih tajam. Saya yakin karena mereka mengikuti betul sepak bola Indonesia. Dan saya yakin teman-teman juga mereka kalian juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Mulai dari yang buruk, mulai dari terjadi masalah, bahkan di saat-saat kita menikmati sepak bola Indonesia yang sangat lagi bagus-bagusnya. Saya yakin kalian mengikuti betul
Iya toh teman-teman. Nah, tiba-tiba di saat sepak bola Indonesia lagi bagus, ada orang yang hadir kritik. Ya, kalian tahu lah, ini tipe-tipenya tidak jauh beda dengan yang kita lagi bahas, Bung Toel lah itu. Mereka selalu berusaha menyuarakan dari sisi lain, berharap ya untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia lah. Ya, kita ingat bahwa segelintir orang saja, orang-orang seperti ini yang tidak pengen sepak bola Indonesia itu maju. Mereka adalah orang-orang yang tidak pengen sepak bola Indonesia itu maju. Peace.